gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebers di mulut, lumer di lidah, lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Desi, iya chef. penataan kamu ini first impression dulu ya. Penataannya sebenarnya cantik. Thank you, Tapi chef. komen pertama saya, masa kamu nggak bisa cari piring yang lebih cantik dari ini? Sayang. Iya, chef. Ini dari piring ya. Wah. Guys, waktunya tinggal 30 detik. Plating, come on. Yes, chef. Ya, chef. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Hands up. Covid, Desi, Dani, puas sama hasilnya? Puas, Cukup chef. puas, chef. Oke. Puas? Puas, chef. Kalian telah menyelesaikan tantangan di pressure test kalian, di mana kalian harus mengolah bahan-bahan yang mewah. Kita akan panggil kalian satu persatu dan kita bisa lihat tangan siapa yang bisa dibilang lebih manis untuk mengolah barang-barang premium yang sudah tersedia. Kita akan mulai dari yang membuat cold dish. Desi, silakan. Aku maju membawakan hidanganku. Semoga juri suka ya dengan konsep makananku. Permisi, chef Juna. Alright. Permisi, chef. Oke, jadi ini saya kasih nama Carabineros Seu Yukwe, chef, terinspirasi dari Korean raw beef yang di season gitu. Cuma saya ganti proteinnya dengan udang. Terus tadi ada Budas hen orange yang saya campur juga bersamaan dengan prawnnya. Jadi untuk si Budas hen orange-nya itu tadi pas dimakan dia ada teksturnya tapi aromanya juga ada, cuma rasanya juga tidak begitu kuat. Jadi saya manfaatkan untuk menambahkan tekstur di hidangan saya. Terus di lapisan terbawah itu ada Korean pear juga untuk menambahkan freshness-nya. Sama saya pairing dengan pickled red onion. Warnanya tadi saya infuse dengan butterfly pea flower juga supaya lebih ungu lagi. Terus untuk di atasnya itu ada telur puyuh sama sea urchin, sama ada nori crisps juga. Oke. So, marinasinya benar-benar sama kayak... Marinasinya saya rubah sedikit dengan style saya, chef. Jadi kan aslinya itu cuma pakai saus soy aja sama garlic. Terus cuma kasih vinegar sedikit sama sugar. Cuma saya tadi ngasih sedikit doenjang sama gochujang juga untuk bikin rasanya lebih kompleks lagi. Sama ada gochugaru juga, sama fish sauce. Oh ya, terus tadi saya zest juga untuk si orange-nya tadi. Berarti yang kamu potong-potong ini ada pear? Ada pear yang Carabinero. potong-potong itu seperti matchstick. Terus untuk yang brunoanya itu si Budas hen orange. Si urchinnya untuk di atasnya aja? Di atasnya, betul, chef. Untuk nambahin baterinya ketika diaduk bersamaan dengan yolk dari telur puyuh tadi. Dia coba ditaruh begini aja. Iya, chef, Nggak ada yang supaya nanti kamu bisa olah? diaduk bareng. Oh, oh, Iya, chef, memang kalau untuk yukwe gitu, si kuning telurnya ada di atas karena harus diaduk bersamaan dengan proteinnya. What sao mean? Seu itu prawn, terus yukwe itu nama kayak marinasinya gitu. Yukwe is yang biasa beef itu kan? Iya, betul, yang standar, chef. ya. Kalau itu saya sering makan, tapi saunya saya nggak tahu. Itu Seu artinya itu prawn. udang, iya betul, Oh, oke. chef. Jadi UK pakai udang Iya, artinya, oke. berarti kamu pakai 3 bahan ya? iya 3 bahan, chef. Desi, Iya, chef.
Penataan kamu ini first impression dulu ya. Penataannya sebenarnya cantik. Thank you, Tapi Chef. komen pertama saya, masa kamu nggak bisa cari piring yang lebih cantik dari ini? Sayang, Iya, Chef. ini dari piring ya. Wah, aku salah pilih piring. Kenapa harus terjadi hari ini? Karena tadi menurut aku ini udah piring yang tepat, ternyata bukan. Di sini sebenarnya untuk permainan tekstur, rasanya saya suka. Thank you, Chef Renata. Bumbu marinasi kamu ini, it's good. Thank you, Tapi Chef. saya masih ada mixed feelings karena memang rasanya ini cukup strong dan saya kurang yakin apakah bumbu ini tepat untuk diaplikasikan di carabinero ini karena memang sangat mudah untuk overpowering. Jadi rasa aroma, Iya. manis, tekstur dari carabinero itu overpowered. Iya. Chef Renata kalau udah bilang mixed feeling itu biasanya pertanda buruk sih. Aku inget challenge di mana ada nasi liwet dan aku bikin udang telur asin. Di situ beliau juga bilang mixed feeling. Berarti ini kayaknya kurang sesuai ya sama Chef Renata. Karena memang ada gochujang, ada doenjang. Iya. Ya itu semuanya sangat strong ya rasanya. Oke. Jadi kalau ini diaplikasikan ke beef, Iya. saya paham. Oke. Tapi untuk di hidangan ini dengan carabinero, saya masih harus telusuri semuanya lagi. Desi, Iya, Chef. saya katakan tadi ya, saya familiar dengan UK. Saya sering makan. Iya. Hidangan kamu ini, apa yang menjadi concern Chef Renata sebenarnya ada benarnya. Akan tetapi sesimpel potongan. Oke. Carabineros kamu terlalu dipotong kecil-kecil. Oh. Seharusnya dia lebih besar daripada potongan Bruno Budasen kamu. Iya. Sehingga kamu tetap mendapat gigitan dari carabineros tersebut dan manisnya pecah di mulut. Oke. Baik, Chef. Ngerti kan maksudnya? Iya. Iya, Chef Juna, aku juga menyadari itu karena tadi pas aku mince itu aku kayak kenapa ya, aku kayak seolah-olah nggak konsen banget dan aku cuma pengen ngerjain ini dengan cepat, makanya aku kayak otomatis mince gitu loh, Chef. Padahal nggak, aku nggak pengen melakukan itu. Aku maunya potong dia kayak dibagi 6 atau 8. Ya ini sayang sekali ya Desi ya. Sebetulnya udang ini bisa kamu keluarkan cita rasa yang memang mewah dari udangnya. Iya. Dia mempunyai cita rasa yang sudah enak, ada manisnya, ada gurihnya gitu ya. Potongannya kalau misalkan sedikit besar, jadi Iya. kita bisa kunyah atau kita bisa gigit lah paling tidak, itu Baik, lebih Chef. terasa ya. Sayangnya bumbu kamu ini juga terlalu kuat. Semakin kita makan banyak ya, semakin ketutup rasa udangnya gitu. Tapi yang betul enak ya memang dipadukan sebetulnya bukan sama egg yolk-nya, tapi dengan si uninya. Nah, endingnya aftertaste-nya saya ada rasa sedikit getir, nggak tahu dari mana itu. Oke. Ya, gitu aja. Ya, thank you, Chef. Aku bingung ya kalau Chef Rudy bilang getir karena aku nggak ngasih andaliman atau black pepper atau apapun yang bikin rasanya tuh getir. Apa mungkin dari Budasennya kali ya chefnya kurang suka? Aku merasa nggak aman karena apa ya, biasanya aku kalau ngolah udang tuh bener, tapi aku bener-bener malu sih di sini karena untuk pertama kalinya aku ngolah udang tuh kok kayak nggak bener gitu. Hobbit, Sekarang giliran aku membawa hidangan aku ke depan. Aku berharap juri suka dengan rasa hidanganku. Oke, Hobbit, apa ini? Ya chef, itu potato gnocchi dengan umi saus. Terus saya pakai carabineros dan fish sama budahen. Ya. Empat-empatnya dipakai ya. Gimana Ya. bikin uni sosnya? Umi saus itu saya cuma campur dengan parmesan karena rasanya udah enak chef. Jadi aku tambahkan krim lagi sedikit aja. melt the uni in the cream, lalu masuk parmesan. Parmesan sedikit. Amadanya diapain? Amadanya itu cuma saya boil sebentar aja chef. Habis itu saya campur sama parsley, butter, and olive oil. Saya jadi satu. Boil. Yap, just belan sebentar. Udangnya berapa lama ini? Sebentar sekali chef, nggak nyampe 1 menit.
Cuman saya nyari color merahnya aja. Tapi cara masaknya gimana? Carabineros itu saya kupas dulu, saya bersihkan. Setelah itu saya masukkan ke saringan, saya blend sebentar aja nyari color. Habis itu saya angkat, chef. Terus? Setelah itu baru saya campur seasoning dengan salt, black pepper, parsley, butter, sama olive oil. Ya, masih bagus sih matangnya. Potongan jeruknya nggak ada di sini ya? Iya, budasannya Iya. gimana? Aku pakai zest. Oh, zest, Ya. kulit itunya aja, kuningnya aja. Kuningnya aja, chef. Tapi kamu tahu kan putihnya itu juga enak. Iya, tadi saya coba enak juga, chef. Seberapa perbandingan untuk kamu buat uni sosnya yang kamu campur dengan krim sama parmesan segitu? Kurang lebih kalau uninya 100%, parmesannya tuh 10%, krimnya 35%, chef. Gnocchi hanya di Di-blend saja, chef. terus nanti baru masuk sosnya masuk ke gnocchi apa gnocchinya masuk ke sos? Sausnya masuk ke gnocchi. Jadi setelah di-blend, saya pensir dulu sedikit, habis itu baru saus saya masukkan, chef. Gnocchi sebenarnya is fine teksturnya, tapi hati-hati udah mulai kenyalnya udah mulai agak ngelawan ya. Actually this is a good dish. Thank you, chef. Hanya saja kurang aroma. Ya. Ini benar-benar rasanya ke sweet and delicate. Kamu seharusnya ke arah sana sweet and delicate. Tidaknya ada aroma ke sini dikit, tapi tujuannya tetap sana. Iya, chef. Ya, itu yang lack of. Gnocchi juga. Ini kalau saya personally mungkin saya pensirnya sedikit lebih lama Oh, udah color. supaya dapat coloring dan juga dapat gigitan luarnya, apa surface-nya itu loh, Yep. supaya dapat gitu. Oke. Thank you, chef. Chef Yuna mengkomentari tekstur dari gnocchi aku. Tidak begitu banyak mengomentari dari rasa makanan aku. Aku rasa di sini aku pasti aman. Ya. Seperti yang saya lihat tadi, waktu kamu bikin saus, ternyata memang berhasil. Saus itu bisa membawa gnocchinya lebih enak. Tapi saya setuju dengan Chef Yuna. Sebetulnya kalau tadi lebih sedikit, bukan browning ya, agak Color. sedikit ada color sedikit ya, itu wanginya juga lebih keluar. Semuanya bagus. Saya suka, enak. Oke, Hafid, secara garis besar it's a good dish ya. Kematangan udangnya bagus sekali. Di sini mungkin hati-hati sama ketika kamu membuat sos untuk gnocchi. Dan kamu sudah desain, ini bukan tipe yang sosi bersaus banyak kan. Kamu mau setiap sos itu mengcoating semua gnocchi kamu. Jadi ketika kamu cicip sos kamu, kamu harus pikirin yang akan dimakan sama tamu atau sama juri itu adalah satu potongan gnocchi dengan coating saus kamu. Jadi sudah pasti di saus kamu harus buat sedikit lebih strong dari segi aroma sama seasoning. Ini aroma uninya masih bisa sedikit naik lagi, apalagi kalau dibantu garam. Garam aja. Mungkin pas kamu cobain sosnya sendiri udah pas. Tapi kamu nggak ngitung itu dimakan sama gnocchinya. Kira-kira ada berapa persen dari sos kamu yang menempel di gnocchi. Paham ya? Saya memang nggak banyak menggunakan garam, Chef, karena menurut saya itu parmesan itu sudah asin. Ketika disambungkan dengan uni, rasanya akan pas. Tapi Chef Renata bilang kurang garam. Ya ada, Chef, ntar aku isi lagi. Thank you. Chef. Setelah mendengar komentar juri, aku yakin kalau aku tidak akan pulang di pressure test kali ini. Ya, silakan Dani yang terakhir. Ya sih, partner setiaku selama Galeri MasterChef season 12 ini, aku minta tolong kamu untuk terakhir kalinya, tolong bawa dishnya buat aku ke depan ya. Makasih ya, Des. Dani nggak berani megang seperti ini karena Nggak berani tangannya. aku, sorry. Ada slight disability. Ya, maaf ya, Chef Rudi. Ya. Terima kasih. Ini hidangannya apa namanya? Ini arroz con gambas, jadi nasi dimasak dengan red prawn, terinspirasi sama paella di Spanyol. Kamu mau kita squeeze the lemon apa enggak? Oh iya, please do.
Please do. Kenapa kamu nggak squeeze buat kita? Ini kan juri-juri palette-nya kompleks dan refine kan ya. Aku nyediain jeruk dan meminta tolong untuk di-squeeze-in sendiri karena aku lebih percaya palette juri untuk mengatur kadar keasaman dish-nya dibanding aku sendiri yang punya kecenderungan untuk membuat dish terlalu asam. Saya masaknya bikin sofrito dulu pakai red onion sama paprika, sedikit garlic. Lalu saya toast nasinya. Saya campur pakai kaldu udangnya, terus masak selama ya kurang lebih setengah jam pakai cast iron sebelum terakhirnya 5 menit terakhir di top sama udangnya dan di bake di oven. Di atasnya saya garnish pakai potongan paprika sama red onion, ada parsley sama Buddha's hands. Ini maksudnya apa sih? Oh, Kenapa ada banyak sekali? Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebers di mulut, lumer di lidah. lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food.